Suami itu ya bagi wanita adalah pintu besar menuju surga. Kapan dia taati suaminya dalam perkara ma'ruf, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan suaminya ridha, dia meninggal. Sang istri, ibu-ibu sekalian, dengar baik-baik ini. Jadi kapan kita meninggal dalam keadaan suami tak ridha, maka jaminannya surga. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan suami tak tidak ridha, ya, maka neraka. Iyadzabillah. Jadi jangan suka bikin jengkel-jengkel suami tak. Dan jangan tenang tidur tak kalau dalam keadaan jengkel suami tak. Karena jangan sampai nah bilang orang konjo di sini nalle ko sambung tinro. Jangan sampai kita tertidur ternyata paginya sudah tidak bernapas dalam keadaan suami tidak ridha. Maka wanita yang soleha itu mengekang egonya, menekan nafsunya, menekan keinginannya. Yang penting suaminya ridha selama tidak ada pelanggaran syariat di sana. Tapi beratnya itu, masa dia terus masak begini, ketahuilah itu jalan menuju surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bis syahwat." Jalan menuju surga itu memang diliputi dengan sesuatu yang dibenci, dan jalan menuju neraka itu diliputi dengan sesuatu yang enak-enak, yang disenangi. Maka di antara jalan menuju surga yang dibenci oleh para istri, para ibu-ibu sekalian adalah taat total kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Itu yang paling dibenci. Karena sifatnya wanita itu egonya tinggi sekali. Egonya wanita itu tinggi sekali. Pokoknya dia yang mau menang. Sampai-sampai kalau naik motor nyata-nyata dia weser kiri mau belok kanan, dia yang ngotot, tadi saya begini. Tidak ada misalahnya. Subhanallah. Padahal dia weser kiri baru belok kanan. Dia yang duluan marah. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu sekalian, ditekan itu. Ego kita ditekan. Tundukkan di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebentar sama suami itu sebentar Kalau bukan dia yang tinggalkan kita tinggalkan dia. Dua kemungkinan. Maka dalam waktu yang ringkas ini sabar-sabar hadapi kekurangan suami tak. Karena kapan dia ridha, surga jaminannya. Tapi kalau dia murka, maka apa? Allah akan murka. Itulah maksudnya apa? Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa sanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabi syi'ti." Masya Allah. Kalau sang istri sholat 5 waktu, sang istri cukup sholat 5 waktu, tidak disebutkan sholat tahajudnya di sini. Sholat 5 waktu. Kemudian dia puasa Ramadan. Kemudian dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak zina. Kemudian dia taati suaminya. Akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Allahu Akbar. Luar biasa ini ibu-ibu sekalian. Pintu surga dibukakan lebar-lebar melalui ketaatan kepada suami. Sabar itu ego dibuang itu jauh-jauh, dikubur sedalam-dalamnya ke dalam tanah. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, minta kepada Allah, latih diri kita. Ingat kematian. Ingat suami hanyalah ujian. Dia adalah surga dan neraka kita. Takut jangan sampai sementara dia murka,
kemudian datang malaikat maut menjemput kita. Nah, itu caranya. Ya. Kemudian juga rajin-rajin mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, minta nasihat kepada orang-orang yang soleh atau soleha. Ya, orang-orang yang soleha, mendengarkan nasihat-nasihat. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka Yang suka melempari piring suaminya. Ya, karena terikut gitu sebentar. Jangan bergaul akrab dengan istri-istri yang suka tunjuk sana tunjuk sini. Kamu kerja sini pak, ini lagi mau dikerja lagi, itu lagi mau dicuci piring, itu lagi mau dicuci pakaian. Dia yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Jangan bergaul akrab dengan istri seperti ini, karena sedikit banyaknya kita akan terpengaruh. Paham ibu-ibu sekalian? Ya, mudah-mudahan ilmu ini diamalkan, bukan ditampung, tapi diamalkan. Mari kita doakan istri-istri kita, mari kita doakan ibu-ibu yang ada di belakang, supaya Allah Subhanahu wa taala bimbing hatinya untuk selalu taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita istri yang soleha, yang selalu menjaga solatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, dan menjaga ketaatannya kepada suami. Semoga istri-istri kita semua menjadi bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin.